Oke, halo guys. Untuk kawan-kawan baru bermain, ketemu lagi dengan saya Jace Basirama 12. Oke, untuk kali ini kita akan kupas tentang high fit. Jadi kayak gitu. Untuk high fit di sini ya seperti biasa. Untuk awal-awal memang saya sering menggunakan guard nomor 2. Untuk guard nomor 2 ini memang untuk mencari tahu ya, untuk mencari tahu bentuk tulang kepala gimana, jadi kayak gitu. Dan juga sebagai batasan sih sebenarnya, batasan di mana batasannya itu sampai di mana dan letak posisinya itu ada di mana, jadi kayak gitu ya. Seperti biasalah, memang pada umumnya untuk para capster, para teman-teman yang profesional, kebanyakan memang menggunakan step nomor 2 untuk mengawalinya. Bagi kawan-kawan yang baru pemula, yang baru-baru belajar untuk tentang gunting rambut atau untuk potong rambut, ya oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin tadi ada sedikit terpotong, jadi kayak gitu. Untuk yang baru mulai ya, yang baru awal untuk belajar mengenai gunting rambut, ya itulah. Untuk awalnya mungkin lebih baik kita gunakan step nomor 2 sih untuk langkah awal. Dan khususnya sih kalau untuk pembuatan high fit itu memang dominan menggunakan nomor 2, guard nomor 2, jadi kayak itu. Intinya bisa ya mempermudah, jadi kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin lebih diperhatikan tuh ini ya, untuk posisi, jadi kayak gitu. Gimana cara menggunakan clipper yang baik dan benar, dan jaga kayak gitu. Untuk bentuk tulang kepala mulai dari depan sampai ke belakang, itu sih poin yang paling penting yang harus kita perhatikan di situ. Jadi kayak gitu. Jadi sudah bentuk simetris atau belum, jadi kayak gitu. Dan untuk selanjutnya kita gunakan guideline. Guideline ini memang untuk tahapan awal sih, kalau saya lebih sering menggunakan guideline seperti ini, langsung saya potong, jadi kayak gitu. Lebih sering saya gunakan seperti itu karena lebih lebih presisi kalau menurut saya, lebih mudah untuk pengerjaan berikutnya mengenai guideline itu sendiri, jadi kayak gitu. Nah, di sini kita gunakan open guard. Tidak menggunakan ini ya, maksud saya tidak menggunakan guard, tapi di open itu kita ambil kira-kira sekitar 1 jari. Kita buka secara perlahan, kita mainkan di situ. Nah, kita perhatikan secara perlahan kita buat, supaya kawan-kawan yang baru menyimak, yang baru lihat untuk channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe, like dan komen, bila perlu share pada kawan-kawan kalian yang mungkin juga masih tahap belajar, jadi kayak gitu ya. Intinya kita bisa sharing sih, kita berbagi ilmu sama kawan-kawan yang lain. Dan untuk step berikutnya kita gunakan guard nomor 1 ya. Itu masih kita dalam skala open, jadi kayak gitu, masih kita open. Untuk penggunaannya untuk tahap berikutnya, jadi kayak gitu. Di sini step, sebenarnya banyak step sih untuk cara melakukan penggunaan fit ini. Bisa open, bisa close, tergantung lever tuas ya. Lebih simpelnya tuas supaya kawan-kawan lebih paham. Kita bermain di tuas, intinya seperti itu. Kita gunakan close boleh, kita buka juga boleh. Ini untuk cara ini saya gunakan mulai dari bawah ke atas. Dan untuk berikutnya saya gunakan guard nomor 1.5 dengan cara close. Nah, untuk pengerjaan kali ini yaitu dengan cara main aman, istilahnya dari bawah ke atas. Sebenarnya banyak cara, jadi kawan-kawan tuh nggak usah bingung. Intinya seperti itu. Mana yang menurut kawan-kawan di sini lebih nyaman cara penggunaannya, cara pengerjaannya, jadi seperti itu.
Jadi tidak usah terfokus dari oh yang seperti ini salah, yang seperti itu salah, tidak. Intinya gimana caranya kita itu lebih rileks dan kita lebih enjoy dalam pengerjaan. Jadi kayak gitu. Supaya tidak gugup pada tamu, pada customer, pada pasien, apapun itulah sebutannya, kepada kawan-kawan semua. Jadi kayak gitu. Intinya kita lebih rileks saja ya, rileks saja, jadi kayak gitu. Untuk penggunaan 1.5, jadi kayak gitu. Intinya di sini kita buat rata guys ya, pelan-pelan. Dan untuk selanjutnya untuk memutus 1.5 kita gunakan nomor 1 dengan cara open dan tidak merubah posisi 1.5 tadi. Nah, intinya kita memutus talinya saja ya, memutus batasan dimana batasan yang kita gunakan untuk 1.5 tadi, 1.5, jadi kayak gitu. Untuk berikutnya, untuk merubah yang bawah, saya gunakan 0.5 dengan cara close. Nah ini untuk memutus, sama sistemnya dengan cara nomor 1 tadi ya, mal guard ataupun tapak ya, nomor 1 tadi dengan cara open. Sistemnya sama, yaitu berfungsi atau bertugas close berfungsi untuk menghilangkan batasan antara nomor 1 dan 1.5 tadi. Jadi kayak gitu. Intinya kita secara rileks saja, secara perlahan kita gunakan step by stepnya, mulai dari bawah ke atas, terus ke atas ke bawah. Jadi kayak gitu. Ya semoga tutorial ini bisa mudah dipahami ya, untuk penjelasan saya pada kawan-kawan semua, khususnya bagi pemula. Jadi lebih enjoy dan lebih rileks dalam pengerjaannya. Sebenarnya cukup simple, tergantung dari kita, penguasaan kita. Berlatihlah tiap hari, karena dengan cara belajar tiap hari atau berlatih tiap hari itu akan bisa meningkatkan skill kita. Selanjutnya kita gunakan overcomb. Nah, dimana overcomb ini kawan-kawan, yang dimaksud dengan overcomb itu apa sih? Overcomb itu yaitu penggunaan sisir. Dimana penggunaan sisir ini cara pengambilannya itu tetap sama, yaitu dari bawah ke atas, tapi secara perlahan, yaitu memutus batasan, sisa-sisa batasan kita putus sedikit demi sedikit di situ. Kita ambil secara perlahan, kita ambil potong ke potong, jadi kayak gitu. Cukup mudah kan sebenarnya, bentuk sisir pun macam-macam boleh, jadi kayak itu. Dengan cara ini adalah untuk menghilangkan
lebih rambut, jadi kayak gitu. Untuk supaya terlihat gradasinya atau fade, kita bisa gunakan gunting taining atau gunting sasak. Biasanya kawan-kawan lebih lebih familiar dikenal dengan gunting sasak. Ya ini fungsinya hampir sama sih sebenarnya, cuman lebih ini untuk kita gunakan gunting sasak ini ya lebih, ya intinya untuk untuk menghilangkan batasan aja. Kita gunakan pisau. Oh ya, untuk razor atau penggunaan pisau kalau bisa itu bulat ya, dari ujung itu membentuk bulat. Dan untuk razor di sini kawan-kawan jangan terlampau menekan. Jika menekan, batasan ini akan sangat terlihat. Jadi secara lembut aja, jadi disenggolkan sedikit ke bawahnya baru ditekan, jadi seperti itu. Untuk awal-awal jangan sampai terlampau ditekan. Jadi seperti itu. Biasa aja, dan kemudian ditekan, semakin ke dalam semakin ditekan. Nah, untuk pembuatan seperti ini itu usahakan bulat ya. Nah, jadi kalau bulat itu terlihat lebih manis, itu kalau menurut saya sih, bentuknya akan lebih bagus, terlihat lebih manis. Jadi kalau kita nampak bersiku, nampak terkesan ya itu lain-lain ya. Kalau saya lebih suka agak berbulat, jadi kayak gitu. Ini untuk pembuatan line atau garis, mempertegasnya supaya nampak terlihat lebih rapi. Jadi kayak gitu. Jadi kawan-kawan di sini kalau memang masih penasaran dan masih perlu bertanya, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar dan pertanyakan apa keluhan dan apa kendala bagi kawan-kawan yang baru. Dengan cepat saya akan merespon dan menjawab apa yang perlu dibuat pembelajaran di sini. Nanti akan saya ulas di video-video berikutnya. Jadi kayak gitu. Untuk scissor hand, untuk pengambilan gunting saya lebih simpel. Yang terpenting di sini untuk di bagian atas itu bisa terambil rata. Tekniknya cukup banyak sebenarnya. Mempunyai teknik cukup banyak. Ada yang diambil per helai atau di sini per partingan per partingan itu ada juga, dan lain jenis itu ada juga. Tapi di sini saya intinya di sini itu terlihat lebih rata, jadi kayak gitu. Gimana caranya kita ngambil itu rata semua.
Jika pengambilan rata untuk itu kita lebih mudah untuk menyesuaikannya. Untuk mengatur itu lebih simpel dan lebih mudah. Jadi kayak gitu. Nah, ini adalah hasil akhir. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.